Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab angkatan 2 tahun 2021. Kenalkan, saya Nur Habibah SPDI, Guru MA Al-Akbar, Desa Sidomulia, Kecamatan Ayu Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema beriman kepada sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Saya mengambil tema beriman kepada sifat mustahil bagi Allah di kelas 10. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi, dan selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita mulai, silahkan terlebih dahulu ketua kelas pimpin baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan berdoa semoga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Meskipun dalam keadaan terbatas, semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa belajar dengan keadaan normal lagi tanpa halangan seperti saat ini ya. Tidak terlalu, ibu akan absen satu-satu terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hasan. Apa keterangannya? Selain Hasan? Gigi tadi pulang. Baik anak-anak, pasti ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang sifat wajib. Ada berapa jumlahnya? 20. Baik anak-anak semua, 20 sifat wajib bagi Allah kemarin dibagi menjadi berapa bagian? Oke, sifat syar'iyah ada berapa? 5. Ada 5, betul. Ada 5 apa itu? Ya, betul. Kemudian pembagian sifat yang ketiga yaitu sifat mani. Ada berapa? 7. Apa itu? Ya, betul, ada 7. Kemudian sifat yang terakhir, pembagian sifat yang terakhir yaitu sifat mana? Ya, ada berapa juga? 7. Ya, sama, ada 7 juga jumlahnya, yaitu apa nak? Oke, betul. Itu adalah 20 sifat wajib yang dibagi menjadi 4 bagian. Ingat, 1, 5, 7, dan 7. Semuanya ada 20. Dan anak-anak, materi pada hari ini masih ada hubungan dengan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu 20 sifat wajib, maka materi kita hari ini adalah kebalikannya. Berarti sifat apa nak? Betul, sifat mustahil. Ada berapa? 20. Ya, kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menghayati dan menyadari
wajib dan mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Kedua, mendeskripsikan sifat mustahil Allah. Kemudian 3, mengidentifikasi sifat mustahil Allah. 4, mengembangkan hasil analisis. Untuk materi hari ini yaitu tentang sifat mustahil bagi Allah. Silakan lihat penonton memulai proses pembelajaran. Silakan anak-anak tonton video berikut. Perhatikan dengan seksama. Catat yang dulu ya. Di atasnya Allah Ta'ala oleh bahwa tidak ada yang Allah itu besar. Artinya dengan bahwa ada yang Allah itu merangkap disusunkan pada zatnya, atau adalah baginya Allah itu semisil. Ada contoh, ada perumpamaan pada zatnya atau pada sifatnya, atau adalah pesertanya Allah pada mewujudkan sesuatu muassir itu yang memberi bekas fi'lin pada satu perbuatan minal af'ali daripada segala perbuatan. Kemudian mustahil pula bila mana kita mengatakan bahwa Allah itu bukan besar. Bukan besar pada zat, bukan besar pada sifat, bukan besar pada perbuatan. Yang dimaksud bukan besar pada zat Allah. Yang pertama, zat Allah itu tersusun daripada beberapa jauhan. Artinya zat Allah itu bersumber daripada beberapa unsur. Ibarat seperti zat makhluk, ada daging, kulit, kemudian tulang dan sebagainya. Tersusun zat Allah ada kepala, leher, badan dan sebagainya. Itu mustahil. Maka yang kedua, tidak besar zat Allah, ada zat lain yang seumpama seperti zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun mustahil. Karena zat makhluk berdasarkan daripada unsur tertentu. Unsur api, jin, unsur tanah, manusia, unsur nur, malaikat. Sedangkan zat Allah bukan didasari daripada unsur tertentu. Makanya tidak ada satupun yang sama dengan zat Allah. Maka mustahil bila mana kita mengatakan bahwa ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Yang kedua mustahil pula apabila kita mengatakan ada sifat yang lain yang sama seperti sifat Allah. Karena semua makhluk adalah kudus, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan Allah itu qadim, memang telah ada. Zat yang qadim pastinya sifat itu qadim. Sedangkan zat makhluk itu kudus, maka mustahil pada zat yang kudus bersifat dengan sifat yang qadim. Yang sesuai zat qadim bersifat dengan sifat qadim, zat kudus bersifat dengan sifat kudus. Maka mustahillah zat qadim bersifat dengan kudus, zat kudus bersifat dengan qadim. Yang ketiga, mustahil pula kita mengatakan bahwa ada sifat yang lainnya yang sebanding dengan sifat, ada sifat Allah, yang ketiga sifat Allah itu banyak sebagaimana sifat makhluk. Yang dimaksud dengan banyak, ada 2 ilmu ataupun lebih, ada 2 putra ataupun lebih, ada 2 irada ataupun lebih. Karena yang demikian itu merupakan sifat makhluk. Ilmu makhluk bukan satu. Kebuktikan ilmu yang dari wasatun itu beda dengan
kemampuan sudah diwartakan beda masa muda beda masa mendahului. Iradah juga kita berbeda. Hud sudah barang beda umur. Hud pada itu beda barang. Hud pada barang beda umur. Hud sudah beda-beda itulah iradah. Maka rencana kita pun berbeda-beda. Keinginan kita pun berbeda-beda. Allah tidak demikian. Maka iradah Allah satu. Apabila Allah mengiradah kepada ada sesuatu, maka iradah Allah itu tetap pada ada. Ketika mengiradah oleh Allah kepada tiada, tetap senantiasa kepada tiada. Ketika Allah mengiradah ketika musibah ahli surga, senantiasa iradah Allah tidak akan berubah kalau kita ini akan menjadi ahli surga. Ketika Allah mengiradah bahagian manusia menjadi ahli neraka, maka tetap iradahnya menjadi ahli neraka, tidak akan berubah iradah Allah. Yang berlaku dan berubah dari Allah. Kita jauh dari jauh iradah, tidak mereka. Jadi kalau untuk iradah kita jauh sama supaya kita menganggap itu jadi. Supaya jangan banyak sampai jadi ilmu. Jadi telah saksikan video terkait dengan sifat mustahil bagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini materi yang masih berkaitan dengan yang kemarin yaitu beriman kepada sifat wajib. Nah kebalikannya materi hari ini adalah beriman kepada sifat mustahil bagi Allah. Nah sifat mustahil jumlahnya juga ada 20 sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib. Jadi sifat wajib Allah SWT. Yang pertama sifat adam. Adam itu kebalikan dari sifat wujud. Adam artinya adalah tidak ada. Kalau wujud artinya ada. Kebalikannya adalah sifat adam artinya tidak ada. Yang kedua hudus. Hudus itu artinya adalah dari sifat kita artinya terdahulu. Hudus itu artinya baru. Allah tidak mungkin bersifat baru. Yang artinya Allah itu ada tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Kalau Allah itu ada permulaan dan ada akhiran berarti dia itu tidak bersifat kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kudus. Yang ketiga yaitu sifat wajib yang sifat mustahil yang ketiga yaitu masilatul hawadisi. Artinya Allah itu berbeda serupa dengan makhluk. Secara logika Allah itu mustahil jika sama atau serupa dengan makhluknya. Sebagai contoh, orang yang menciptakan atau membuat karya seperti meja, kursi, dan lain sebagainya itu bentuknya juga tidak sama dengan apa yang mereka ciptakan. Nah, tukang yang membuat kursi dan meja tersebut pasti bentuknya berbeda. Oleh sebab itu, Allah itu mustahil jika bersifat mumasilatul hawadisi. Yang keempat, ihtiyaju li ghairihi. Artinya Allah itu butuh kepada yang lain. Kalau Allah butuh kepada yang lain, berarti Allah itu tidak mempunyai kekuasaan atau dia itu bergantung kepada yang lain. Artinya mustahil jika Allah. Yang selanjutnya, sifat mustahil yang selanjutnya itu ta'adud atau kebalikan dari sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa atau tunggal. Kalau Allah lebih dari satu, bagaimana jadinya? Misal, secara logika kita berpikir kalau Tuhan itu lebih dari satu atau dua, tiga, dan sebagainya. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin panas, yang satu ingin malam, dan sebagainya, maka akan berkelahi menentukan pendapat masing-masing mana yang paling benar. Oleh sebab itu, mustahil jika Allah itu bersifat ta'adud atau berbilang atau lebih dari satu. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah itu esa, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Artinya Allah itu mustahil jika bersifat ta'adud. Allah sudah pasti bersifat wahdaniyah atau anak-anak. Dari tadi materi yang sudah Ibu jelaskan, silahkan anak-anak baca dan juga ringkas materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan buka bukunya sambil dibaca sambil Audio Jungle.
Google, tidak masalah. Sesuaikan dengan buku ya tentunya. Silakan berdiskusi sesuai dengan tema. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, silakan berdiskusi tadi sesuai dengan temanya. Audio Jungle. Boleh lihat ke Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sudah selesai? Sudah selesai diskusinya ya? Oke, jika sudah selesai diskusinya, silakan anak-anak presentasikan masing-masing dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi dari yang sudah kalian diskusikan tadi. Silakan kelompok 1. Ayo, silakan. Audio Jungle. Sudah siap kelompok 1? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 mau presentasikan Audio Jungle. kami. Kata berarti berbilang Tuhan itu tidak pernah beranak diperanakan. Dan itu esa, sungguh sangat mustahil jika Tuhan itu keindahan satu lebih dari satu. Secara logika jika Tuhan lebih dari satu akan merepotkan jika ingin sesuatu hal sedang Tuhan yang lain tidak menginginkannya, maka Tuhan akan berkelahi untuk mendapatkan keinginannya. Dan terkait soal nomor 2 dan semakin tidak mungkin dan tidak bisa diterima akal terkait dengan kekuasaan Tuhan yang memiliki sifat kuadrat atau maha kuasa. Dalil Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah Maha Esa. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok 1 mengatakan bahwasanya Tuhan itu mustahil lebih dari satu. Alasannya kalau Tuhan lebih dari satu, apa jadinya? Berebut ya? Oke. Kalau Tuhan tidak berkuasa, lalu siapa yang akan berkuasa? Kesimpulan dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan. Silakan nama berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, ingin mempresentasikan diskusi kami. Allah itu sudah pasti berkuasa. Kekuasaan Tuhan itu mutlak, tidak terbatas oleh apapun. Jika kekuasaan Tuhan tergantung kepada yang lain, itu berarti Tuhan tidak mutlak kekuasaannya, tapi itu mustahil jika Tuhan itu kalah terpaksa.
Allah itu Maha Esa, yang artinya tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jika Tuhan lebih dari satu, itu menunjukkan Tuhan tidak memiliki kemunafikan dalam kekuasaannya. Artinya mustahil jika Tuhan lebih dari satu. Oke, kelompok dua juga sepakat bahwasanya Tuhan itu, hasil diskusinya tadi mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Kelompok tiga, silakan. Jadi sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan diskusi ini. Satu, berarti Allah itu mustahil lebih dari satu. Allah itu Esa, ditegaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah itu Esa, Allah itu tidak punya ayah, ibu atau anak. Ram yang walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi mustahil jika Allah itu lebih dari satu. Baik. Oke anak-anak, kesimpulan dari kelompok 3 juga mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada anak, tidak ada ayah dan juga tidak ada ibu. Allah itu Esa. Baik anak-anak, tadi setelah kalian berdiskusi masing-masing dari kalian, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Dari kelompok 1. Saya berpendapat dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Satu, berarti Allah itu mustahil lebih dari satu. Allah itu Maha Esa. Tegaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah itu Esa. Allah itu tidak punya anak, ibu ataupun anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan diperanakan. Jadi mustahil jika Allah itu lebih dari satu. Oke, kelompok 1 sepakat dengan kelompok 2 tadi ya. Oke, kelompok 2 ada yang ingin nyanggah atau memberikan tanggapan? Silakan. Saya sependapat dari kelompok 3. Tak ada berarti yang memiliki tidak beranak dan diperanakan. Dia itu Esa, sungguh sangat mustahil jika Tuhan itu lebih dari satu. Secara logika, jika Tuhan lebih dari satu akan mengakibatkan jika satu ingin sesuatu lain. Sedang Tuhan yang lain tidak menginginkannya, maka Tuhan berkelahi untuk mendapatkan keinginannya. Sedang terkait soal nama. Oke, cukup. Kelompok 3. Saya sependapat dengan kelompok 2. Allah itu sudah pasti berkuasa. Kekuasaan Tuhan itu mutlak, tidak terbatas oleh apapun. Jika kekuasaan Tuhan tergantung kepada yang lain, itu berarti Tuhan tidak mutlak kekuasaannya. Tapi itu mustahil jika Tuhan itu berubah dan berkata. Allah itu Maha Esa, artinya tunggal. Audio Jungle. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jika Tuhan lebih dari satu, itu menunjukkan Tuhan tidak memiliki kemutlakan dalam kekuasaannya. Tidak mustahil jika Tuhan lebih dari satu. Baik anak-anak, tadi rata-rata kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sepakat bahwasanya pendapatnya kurang lebih hampir sama ya. Semua mengatakan bahwasanya mustahil Allah itu lebih dari satu. Baik anak-anak, jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini, Allah itu mustahil memiliki sifat ta'adud. Artinya Allah itu hanya Esa. Esa itu artinya satu. Dalam Quran surat Al-Ikhlas, betul tadi dalil yang disampaikan oleh kelompok 1, bahwasanya Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Anak-anak semua, dalam Quran surat Al-Ikhlas ditegaskan tadi bahwasanya kita mengakui Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah. Betul tadi juga jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 apa kelompok 3 tadi yang mengatakan bahwasanya Allah itu kalau lebih dari satu, Tuhan itu kalau lebih dari satu, apa jadinya? Misal yang satu ingin panas, yang satu ingin hujan, yang satu ingin turun salju, berantem Tuhannya, ya kan? Ya. Betul tadi jawabannya. Dan untuk pertanyaan diskusi yang kedua, Allah itu mustahil jika bersifat ajizun. Ajizun itu artinya lemah. Kebalikan dari ajizun apa? Kudrat. Ya, kalau Tuhan lemah, apa jadinya dengan makhluk-makhluknya yang ada di bumi? Kepada siapa mereka akan meminta?
Kalau Tuhan lemah, dia tidak akan sanggup mengurusi seluruh makhluknya. Jadi pada dasarnya Tuhan itu mustahil bersifat ajizun atau soalnya jangan lupa tulis nama dan juga kelas ya, nama lengkap. Silakan diisi. Nanti yang tidak masuk nyusul ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Anak-anak, sekarang Ibu bagikan kartu terlebih dahulu. Silakan kalian pasangkan, cari pasangannya, kemudian cocokkan dengan ini ya. Nanti pasangannya, cari pasangannya. Oke, silakan. Silakan cari pasangannya. Ayo, silakan. Cari. Ya, carilah pasangannya. Ya, yuk cari pasangannya. Ini nggak dicari, ayo cari pasangannya. Carilah. Ya, cari pasangannya. Ada punyanya kan? Itu Sudah ketemu? Sudah ketemu pasangannya? Ya sudah, silakan kembali ke padanya masing-masing. Sudah ketemu? Oke, silakan bacakan pasangannya. Adam, Kudus, Fana, Mufasilatul Hawadisi, Yorisi. Oke, pasangannya apa? ada waktu besar sebuah dengan makhluk untuk kepada yang lain. Oke, betul. Tenang. Oke, pasangannya kedua. Adun, Azun, Karokan, Zahrun, Mautun. Oke, pasangannya apa? Bergila, lemah, terpaksa, bodoh, berbohong. Oke, betul. Terakhir, pasangan terakhir, silakan. Apa pasangannya? Tuli, buta, bisu, lemah, yang kasar, yang bodoh, yang mati, yang tuli, yang buta, yang bisu. Oke, betul. Baik, anak-anak. Jawabannya betul semua ya? Baik, anak-anak, cukup materi kita sampai hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan pemahaman. Semoga pada hari ini kalian mendapatkan inputan materi kita hari ini, anak-anak. Oke, silakan. Allah itu sudah pasti berkuasa. Kekuasaan Tuhan itu mutlak, tidak terbatas oleh apapun. Jika kekuasaan Tuhan tergantung pada yang tidak, berarti Tuhan tidak mutlak kekuasaannya, tapi itu mustahil jika Tuhan itu terpaksa. Allah itu Maha Esa, yang artinya tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Jika Tuhan lebih dari satu, itu menunjukkan Tuhan tidak memiliki kemutlakan dalam kekuasaannya. Artinya mustahil jika Tuhan lebih dari satu. Ya, betul. Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, silakan. Adun berarti Allah itu mustahil lebih dari satu. Allah itu Esa, ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Allah itu Esa. Allah itu tidak punya ayah, ibu ataupun anak. Oke, betul. Jadi anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini adalah Allah itu tidak mungkin memiliki 20 sifat mustahil tadi ya. 20 sifat mustahil ini tidak layak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas 20 sifat wajib itu adalah sifat
sifat-sifat yang dimiliki Allah. Sedangkan 20 sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Baik anak-anak, cukup sampai di sini. Silakan siapa yang bertanya atau ada yang kurang jelas? Jelas? Oke, berarti cukup ya anak-anak. Sekarang perhatikan ke depan terlebih dahulu. Kita bermain sebentar ya. Kita coba gambar. Ini warna apa? Yang paling atas. Warna apa? Biru. Bacanya apa nih? Biru. Ini warna apa? Orange apa biru? Warna biru. Terus yang kedua, ini warna apa? Warna apa? Hijau apa biru? Biru apa hijau? Oke, yang ini selanjutnya warna apa? Hijau apa merah? Oke, ini selanjutnya ini warna apa? Hah? Biru apa putih? Yang ini warna apa? Ayo, konsentrasi. Ini warna apa nih? Ini warna apa? Abu-abu apa hitam? Ini warna hitam. Ini loh tulisannya hitam, ya kan? Nah, kalau ini warna biru, sesuaikan dengan tulisannya. Ini hijau, ini apa? Merah. Jelaskan materi minggu depan. Sifat jais bagi Allah dan kerjakan latihan 1-5 soal uraian itu ya. Kerjakan 1-5, jangan lupa kumpul nanti pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, cukup materi kita hari ini, pertemuan kita. Semoga hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, materi kita hari ini mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Silakan ketua kelas pimpin untuk baca doa. Baik anak-anak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.